Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengaruh Live Streaming dan Influencer atau Endorsement terhadap minat beli konsumen pada aplikasi online Shopee. Perkenalkan, nama saya Karina Putri dengan NIM 642315337. Perkenalkan, nama saya Alfira Najon dengan NIM 6423159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Syarawi dengan NIM 642315317. Nama saya Rahmat Agil Zakaria dengan NIM 6423149. Perkenalkan, saya Abdul Majid Rian dengan NIM 642315118. Berikut adalah daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam kerangka berpikir, yang ketujuh hipotesis, yang kedelapan metode penelitian, yang kesembilan profil responden, yang kesepuluh hasil jawaban responden, yang kesebelas hasil penelitian, yang kedua belas implikasi penelitian, yang ketiga belas keterbatasan penelitian, yang keempat belas kesimpulan, dan yang terakhir saran. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan telah mengubah cara jual beli beralih dari transaksi tradisional ke transaksi digital atau e-commerce. Pada tahun 2019, Shopee memperkenalkan Shopee Live yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi langsung. Strategi promosi yang kini menonjol adalah live streaming dan penggunaan influencer, yang menarik perhatian konsumen pada produk dengan cara interaktif. Salah satu yang menggunakan dua strategi ini adalah Shopee. Namun, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana kedua strategi ini mempengaruhi minat beli konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming dan influencer terhadap minat beli konsumen di aplikasi Shopee. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah live streaming secara parsial berpengaruh terhadap minat beli di aplikasi online Shopee? Yang kedua, apakah interaksi influencer dan konsumen secara parsial mempengaruhi minat beli konsumen pada aplikasi online Shopee? Yang ketiga, apakah live streaming dan influencer secara simultan mempengaruhi minat beli konsumen pada aplikasi online Shopee? Yang ketiga, apakah live streaming dan influencer secara simultan mempengaruhi minat beli konsumen pada aplikasi online Shopee? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh live streaming Shopee terhadap minat beli konsumen secara parsial. Yang kedua, menganalisis pengaruh interaksi antara influencer dan konsumen terhadap keputusan pembelian secara parsial. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan secara simultan antara live streaming dan influencer terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. X1-nya yaitu live streaming adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan siaran langsung guna mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Konsep ini mendekatkan bisnis langsung ke konsumen secara real time. X2-nya yaitu influencer adalah individu yang punya pengaruh besar di media sosial karena kemampuan mereka membangun kedekatan emosional. Mereka sangat berperan dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Y-nya yaitu minat beli adalah dorongan konsumen untuk membeli setelah melihat atau terpapar usaha pemasaran. Ini bisa timbul karena kebutuhan atau karena pengaruh iklan di media sosial, televisi, atau media lainnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. H1-nya yaitu hubungan live streaming X1 terhadap minat beli konsumen Y. H2-nya hubungan influencer X2 terhadap minat beli konsumen Y. H3-nya hubungan live streaming dan influencer terhadap minat beli konsumen. Hipotesis H01 tidak terdapat pengaruh live streaming terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. H1 terdapat pengaruh live streaming terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. H02 tidak terdapat pengaruh endorsement terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. H2 terdapat pengaruh endorsement terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. H03 tidak terdapat pengaruh live streaming dan endorsement terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. H3 terdapat pengaruh live streaming dan endorsement terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Shopee. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi yang kami dapatkan yang kami gunakan adalah mahasiswa manajemen UBSI kelas 64C01 dan pengambilan sampelnya menggunakan minuman sampel yaitu 30 sampel. Data yang kami gunakan itu data primer dan melalui kuesioner yang disebar dengan menggunakan metode skala Likert. Variabel yang kami gunakan yaitu live streaming sebagai X1, influencer sebagai X2, dan minat beli sebagai Y. Lalu uji yang kami gunakan yaitu uji deskriptif, uji instrumen, uji statistik, dan uji asumsi klasik. Profil responden. Yang pertama jenis kelamin. Di antara 30 responden, 63%-nya responden yaitu perempuan dan 37%-nya itu laki-laki. Usianya di antara 30 responden, sebanyak 30% itu usianya 19 tahun, 50% usianya 20 tahun, dan 20% usianya 21 tahun. Dan pekerjaannya rata-rata semua responden yaitu mahasiswa. Hasil jawaban responden. Pada tabel hasil jawaban responden live streaming X1, pertanyaan pertama didominasi oleh jawaban netral, pertanyaan kedua didominasi oleh jawaban netral, pertanyaan ketiga didominasi oleh jawaban netral, pertanyaan 4 didominasi dengan jawaban setuju, pertanyaan 5 didominasi dengan jawaban setuju juga. Pada tabel hasil jawaban influencer atau endorsement, pada pertanyaan pertama didominasi dengan jawaban setuju, pada pertanyaan kedua didominasi dengan jawaban setuju, pertanyaan ketiga didominasi dengan jawaban setuju, pertanyaan 4 didominasi dengan jawaban setuju, pertanyaan kelima didominasi dengan jawaban setuju. Pada tabel hasil jawaban minat beli, pertanyaan pertama didominasi oleh jawaban setuju, pertanyaan kedua didominasi dengan jawaban setuju, pertanyaan ketiga didominasi dengan pertanyaan netral, pertanyaan keempat didominasi dengan jawaban netral, pertanyaan kelima didominasi dengan jawaban setuju. Hasil penelitian. Yang pertama ada hasil uji deskriptif.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan jawaban responden tentang variabel live streaming X1 dari 30 responden dengan rata-rata sebesar 18,50 dan standar deviasi sebesar 2,81. Nilai ini masuk kategori sedang, menunjukkan persepsi yang cukup baik terhadap konten live streaming. Untuk influencer X2, rata-rata sebesar 19,40 dengan standar deviasi sebesar 2,594. Juga dalam kategori sedang, menunjukkan penilaian positif terhadap pengaruh influencer. Untuk minat beli variabel Y rata-rata sebesar 18,87 dengan standar deviasi sebesar 2,763, juga termasuk dalam kategori sedang, menunjukkan tingkat minat beli yang cukup baik, meski tidak tinggi. Hasil uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang dimaksud. Suatu instrumen dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R table. Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan, semua pernyataan dari kuesioner mendapatkan nilai R hitung yang lebih tinggi dari R table, sehingga semuanya dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada hasil uji reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien alpha Cronbach. Dengan kriteria nilai Cronbach, alpha jika lebih besar dari 0,60 menunjukkan kualitas yang baik. Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS 25 menunjukkan semua variabel, yaitu live streaming, influencer, dan minat beli konsumen, memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam penelitian ini reliable. Yang keempat ada hasil uji normalitas. Pada hasil uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 menyatakan data residual berdistribusi normal, sehingga HA menyatakan sebaliknya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, H0 diterima, jika kurang H0 ditolak. Hasil uji menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji multikondilitas. Uji multikondilitas dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel independen. Syarat uji multikondilitas VIF kurang dari 10 dan toleransinya lebih kecil dari 0,1. Di dalam penelitian ini nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VF-nya kurang dari angka 10, maka tidak terjadi multikondilitas pada penelitian ini. Selanjutnya ada uji heterogestisitas. Kondisi heterogestisitas terjadi ketika variabel independen berbeda-beda. Untuk mendeteksi adanya heterogestisitas, dilakukan uji Gleiser dengan meregresi variabel independen terhadap variabel absolut residual. Hasil signifikan jika nilai probabilitas di atas 0,05. Dalam tabel, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi untuk live streaming adalah 0,152 dan untuk influencer adalah 0,470. Kedua variabel dinyatakan bebas dari heterogestisitas karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Dari uji regresi linear berganda, minat beli dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan 0,563 tambah 0,182. 0,563 menunjukkan bahwa jika live streaming bernilai 0, minat beli diperkirakan sebesar 0,563. Koefisien live streaming 0,182 berarti setiap peningkatan satuan dalam live streaming meningkatkan minat beli 0,182 satuan. Tetapi hasil ini tidak signifikan secara statistik. Koefisien influencer 0,770 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada influencer akan meningkatkan minat beli. Selanjutnya ada hasil uji F. Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F table. Jika F hitung lebih besar dari F table, HO ditolak dan HA diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F table, maka HO ditolak dan HO diterima. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,00, yang berarti bahwa variabel live streaming dan influencer berpengaruh terhadap minat beli. Selanjutnya ada hasil uji T. Dalam penelitian ini, uji T bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk syaratnya, signifikansinya harus kurang dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwa variabel live streaming memiliki nilai signifikansi 0,148, yang berarti lebih besar dari 0,05.
maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Sebaliknya, variabel influencer memiliki nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa influencer berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, sehingga hipotesis H2 diterima dan H0 ditolak. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi atau R2. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,706 atau 70,6%, yang berarti 70,6% variasi variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu influencer dan live streaming. Sisa 29,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nilai adjusted R2 sebesar 0,684 menunjukkan bahwa meski disesuaikan dengan jumlah variasi independen, 68,4% variasi variabel independen masih dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan, menunjukkan hasil yang baik. Implikasi penelitian. X1, live streaming sebagai pelengkap strategi pemasaran. Variabel live streaming memiliki koefisien regresi sebesar 0,182 dengan signifikasi 0,148 lebih besar dari 0,05, yang berarti pengaruhnya terhadap minat beli tidak signifikan secara parsial. Dengan demikian, live streaming sebaiknya digunakan sebagai elemen pendukung dalam strategi pemasaran, bukan sebagai media utama. Untuk X2, pentingnya pemanfaatan influencer dalam promosi produk. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Shopee dan pelaku bisnis disarankan memiliki influencer yang dipercaya dan terlibat tinggi dengan audiens untuk menyampaikan pesan promosi dengan efektif. Untuk Y, berdasarkan uji simultan, uji F, nilai R2 sebesar 0,706 menunjukkan bahwa sebanyak 70,6% variasi minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh variabel live streaming dan influencer secara bersamaan. Strategi pemasaran yang menggabungkan kedua media ini lebih efektif daripada menggunakan masing-masing secara terpisah. Batasan penelitian. Penelitian ini tidak memiliki beberapa batasan, seperti fokus hanya pada pengguna Shopee, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan variabel yang dianalisis terbatas pada live streaming dan influencer tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti harga atau ulasan. Data dikumpulkan secara kuantitatif melalui kuesioner yang dapat menimbulkan bias dan berpotensi mempengaruhi keabsahan penelitian. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang memperluas jangkauan objek studi, mempertimbangkan variabel tambahan, dan menggunakan metode penelitian lainnya. Untuk kesimpulannya, kali ini penelitian ini menganalisis pengaruh live streaming dan influencer terhadap minat beli konsumen. Hasil regresi menunjukkan bahwa influencer berpengaruh signifikan dalam kurun P sama dengan 0,000, sedangkan live streaming tidak signifikan dalam kurun P sama dengan 0,148. Secara bersamaan, kedua variabel ini berpengaruh signifikan dengan nilai signifikasi 0,000 dan 70,6%. Variasi minat beli dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Ini menunjukkan bahwa influencer lebih penting daripada live streaming yang meningkatkan minat beli. Oleh karena itu, bisnis disarankan untuk bekerjasama dengan influencer yang menarik dan berpengaruh untuk meningkatkan pembeli. Selanjutnya ada syarat. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti kepercayaan konsumen atau kualitas konten guna memperluas pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh data yang lebih mendalam, serta mempertimbangkan platform media sosial yang berbeda guna melihat variasi pengaruhnya. Penelitian juga dilakukan pada populasi yang lebih luas dan beragam agar hasilnya lebih baik dan luas lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.